Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah bersama-sama. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, serta memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Berkatilah semua teman-teman dan Cici Koko yang melayani di ibadah online pada hari ini. Kami percaya dimanapun kami beribadah saat ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan katakan yes. Wah, udah banyak nih yang siap. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu Jangan Lelah, sama-sama dengan penuh sukacita dan semangat. Siap adik-adik? Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, ini kita sama-sama nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Semuanya, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Udah capek? Kalau belum, yuk kita sama-sama gunakan tubuh kita untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, Tubuhku Memuji Tuhan.
datang ke hadirat Tuhan, kita siapin hati kita siapin pikiran kita untuk memuji, untuk menyembah nama Tuhan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita sama-sama nyanyikan. Aku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu dan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Koko dan Cici. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai adik-adik, yuk semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, boleh duduk yang rapi ya. Cici akan bercerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Alkitab di kitab Keluaran 19 sampai dengan 20. Nanti setelah selesai ibadah, adik-adik boleh baca Alkitabnya ya. Nah, hari ini firman Tuhan berjudul Tuhan berfirman dari gunung. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan, bangsa Israel berhenti di satu tempat yang namanya Padang Gurun Sinai. Padang Gurun Sinai ini adik-adik ada dekat dengan Gunung Sinai. Mereka tinggal di sana agak cukup lama adik-adik. Nah, pada saat itu orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Bapak Musa. Nah, bangsa Israel boleh berjalan lagi atau berhenti, itu semua sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi setiap mereka mau jalan, nanti Tuhan akan bilang sama Bapak Musa. Setiap mereka harus berhenti, Tuhan juga akan bilang kepada Bapak Musa. Nah, semua firman Tuhan disampaikan melalui perantaraan Bapak Musa saat itu. Nah, pada suatu hari Bapak Musa naik ke atas Gunung Sinai untuk menghadap Tuhan. Nah, Tuhan di situ berfirman, kamu harus Bapak Musa harus menyampaikan firman Tuhan ini kepada bangsa Israel. Tuhan bilang, kamu bangsa Israel sudah melihat bagaimana aku
Tuhan membawa kalian keluar dari tanah Mesir hingga sampai dengan di tempat ini. Jadi, kalau kalian taat dengan firman semua yang kukatakan dan melakukan semua apa yang kukatakan, kalian akan menjadi bangsa kesayanganku, kata Tuhan. Menjadi bangsa yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang kudus bagi Tuhan. Nah, Musa pun menyampaikan semua apa yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel secara serentak, adik-adik, mereka menjawab Musa, apapun yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan, adik-adik. Dan apa yang menjadi jawaban bangsa Israel, Musa sampaikan lagi, adik-adik, kepada Tuhan. Dan saat itu pun Tuhan juga berfirman lagi, bilang lagi sama Musa, sesungguhnya pada hari ketiga nanti aku akan menampakkan diri kepadamu dalam bentuk awan, dengan maksud supaya bangsa Israel bisa mendengar langsung aku berbicara kepada kamu, dan juga supaya bangsa Israel percaya kepada kamu. Nah, selama 2 hari ini kamu harus menyuruh mereka untuk menguduskan diri, mencuci pakaian mereka, dan juga nih Tuhan bilang sama Musa untuk membuat batas-batas atau tanda-tanda di kaki Gunung Sinai. Karena apa, adik-adik? Supaya bangsa Israel tidak melewati batas yang ditentukan Tuhan. Karena ketika mereka melewati batas yang ditentukan Tuhan itu, mereka akan binasa, adik-adik. Mereka akan mati. Dan Musa pun turun dari Gunung Sinai menyampaikan semua yang dikatakan Tuhan kepada Musa dan mengatakannya kepada bangsa Israel. Ketika Musa mengatakan semua yang dikatakan Tuhan kepada Musa, bangsa Israel melakukan persis seperti apa yang Tuhan suruh. Nah, adik-adik, mereka menguduskan diri mereka, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang senang, adik-adik, karena mereka bisa mendengar Tuhan langsung. Atau mungkin mereka juga ada yang sedih, atau mungkin juga ada yang takut, bahkan mungkin karena aduh, gimana ya ketemu Tuhan langsung gitu, maksudnya mendengar suara Tuhan langsung gitu. Nah, seperti janji Tuhan, pada hari ketiga Gunung Sinai dipenuhi oleh awan yang tebal dan ada suara guntur yang kencang. Terus ada suara sangkakala yang sangat keras. Mendengar itu, Musa mengajak bangsa Israel untuk keluar dari perkemahan. Mereka menuju kaki Gunung Sinai, adik-adik. Berdiri, tidak melewati batas-batas yang sudah ditentukan sama Tuhan. Nah, ketika bangsa Israel melihat itu, mereka takut juga, adik-adik. Gentar juga karena Gunung Sinai bergetar. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai. Tuhan bilang sama Musa, tolong peringatkan kembali bangsa Israel. Supaya apa? Supaya mereka jangan sampai lewati batas-batas itu. Karena Tuhan mau supaya bangsa Israel selamat, adik-adik. Tidak mati karena ketidaktaatan mereka ya. Nah, dan Tuhan juga bilang sama Musa, setelah itu kamu akan naik kembali bersama dengan Harun. Nah, Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia turun kembali, dia peringatkan bangsa Israel, dan dia pun naik kembali bersama Harun. Dan Tuhan pun berfirman menyampaikan ke-10 perintah Allah. Nah, adik-adik, ada yang ingat gak apa aja sih 10 perintah Allah? Coba, Cici mau dengar nih. Ada yang ingat? Yuk kita sama-sama ya, kita sebutkan 10 perintah Allah yang Tuhan sampaikan di Gunung Sinai. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Terus yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, karena Tuhan maunya kita hanya menyembah Tuhan, tidak menyembah Tuhan yang lain. Yang ketiga,
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nih Cici pernah lihat nih ada anak-anak yang sedang main game, terus menyebutkan nama Tuhannya dengan sembarangan. Boleh nggak ya kayak gitu ya? Nggak boleh ya adik-adik ya, karena kita harus menghormati nama Tuhan. Nama Tuhan kita itu nama yang kudus. Yang keempat adalah, ada yang tahu nggak? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, nih harusnya banyak yang tahu nih. Biasanya banyak yang tahu sih. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi boleh nggak nih ngelawan sama mama papahnya? Jangan ya adik-adik ya. Kita harus hormat sama orang tua kita. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi dusta itu apa sih? Berbohong. Jadi kita boleh berbohong kan nih? Enggak ya adik-adik ya. Yang ke-10, jangan mengingini apapun kepunyaan sesamamu. Kalau misalkan nih teman kalian punya mainan, punya game yang terbaru, terus kalian pengen, terus kalian maksa untuk pinjem atau untuk punya, boleh nggak kayak gitu adik-adik? Nggak boleh ya adik-adik ya, karena Tuhan menyuruh kita apa tadi? Jangan mengingini kepunyaan sesamamu, apapun itu ya adik-adik. Nah, kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya kalian loh adik-adik yang belajar melakukan firman Tuhan, Cici juga terus-terusan belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Cici. Jadi tetap semangat, ayo kita sama-sama belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang bertanya-tanya nih, Cik, ngapain sih Tuhan kasih aturan gitu? Tuhan kasih peraturan, bikin ribet, bikin susah? Enggak adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya hidup kita teratur, supaya kita hidupnya tidak asal-asalan adik-adik. Jadi kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi hidup kita itu ada dalam peraturannya Tuhan, dalam kendalinya Tuhan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, mari kita belajar untuk tetap semangat melakukan firman Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini adalah Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya. Sekian firman Tuhan untuk hari ini adik-adik. Kita akan berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, sampai dengan hari ini boleh memuji Tuhan, boleh meninggikan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami peraturan-peraturan ataupun aturan-aturan untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintahnya Tuhan, sesuai dengan keinginannya Tuhan. Bapa, karena kami percaya semuanya itu untuk kebaikan kami Tuhan. Semuanya itu adalah kasih sayang Tuhan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang hidup. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR Code dengan bantuan Mama Papa.
Dan ini adalah nomor WA untuk kalian dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di grup kelas WA Live Kids, yuk hubungi Live Kids sekarang. Nah, aku mau ngajak teman-teman juga nih untuk ibadah onsite di gereja bersama teman-teman yang lain jika kalian dalam keadaan yang sehat dan juga fit. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, Cici Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Live Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada. Dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan mulai bulan Juni 2024, ibadah onsite Live Kids selain diadakan di GSC Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan 5 sore juga diadakan di The Center Sentul pada hari Minggu jam 8 pagi. Dan C4 Tunas Harapan di hari Sabtu jam 5 sore. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi nomor Live Kids berikut ini. Sistem prestasi kehadiran adik-adik di ibadah onsite di 3 tempat ini menggunakan kartu absen. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartu absennya dan tap di mesin absensi yang ada. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Hadiah kerajinan juga akan dihitung berdasarkan jumlah kehadiran adik-adik di ibadah onsite sesuai data yang masuk di sistem absensi Live Kids. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids pada jam 9.30 pagi. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas atau media sosial Live Kids agar tidak kehilangan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Sekian informasi hari ini, Tuhan Yesus memberkati.